Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Kita berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan untuk Bapak dan Ibu guru pendamping siswa, mari kita pada hari ini sama-sama membelajarkan anak-anak kita yang luar biasa. Baik, perkenalkan, nama saya Wahyudin dan pada kesempatan ini kita akan belajar geografi. Baik, anak-anakku, pada kesempatan kali ini pelajaran geografi kita membahas tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana siswa dapat menganalisis perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, lingkup pembelajaran kita pada hari ini saya kemas menjadi 8 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar penataan ruang. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas tujuan penataan ruang. Kemudian selanjutnya yang ketiga membahas tentang tahapan penataan ruang. Kemudian lanjut yang keempat, aspek-aspek tata ruang. Kemudian kita masuk di intinya, yaitu bagaimana perencanaan tata ruang wilayah nasional. Lanjut ke level tata ruang provinsi, kemudian tata ruang wilayah kabupaten kota. Nah, bagian terakhir pada sesi kali ini ada bagian yang sangat menarik yang bisa kita manfaatkan sebentar untuk berkreasi, yaitu Smart Challenge ya. Smart Challenge pada kesempatan ini adalah bagaimana kita membuat perencanaan tata ruang wilayah dengan memanfaatkan aplikasi Google Map dan Canva ya. Jadi sebentar kita memanfaatkan aplikasi Google Map dan Canva untuk membuat sebuah perencanaan tata ruang wilayah. Untuk itu anak-anakku, sebelum kita masuk materi, saya harapkan anak-anakku untuk mendownload atau mempersiapkan aplikasinya terlebih dahulu, ya. Jadi yang pertama anak-anakku, coba diperhatikan di layar, ya. Diperhatikan di layar. Kalian menyiapkan aplikasi Google Map-nya. Aplikasi Google Map itu saya kira secara otomatis terdapat dalam smartphone kalian, ya. Ya, bisa dicek ya, itu yang pertama. Kemudian aplikasi yang kedua yang kalian siapkan adalah aplikasi Canva ya. Aplikasi Canva, dan saya kira aplikasi desain Canva ini anak-anakku sudah tidak asing lagi ya. Cuma bagi anak-anakku yang belum terinstall di smartphone, yaitu silahkan mendownload dulu aplikasinya, lalu login ya. Silahkan sebelum kita masuk di materi inti pelajaran kita. Kemudian yang ketiga, anak-anakku diperhatikan di layar. Anak-anakku saya harapkan men-scan QR code yang ada di layar ya. Silahkan di-scan untuk mendownload lembar aktivitasnya sebagai panduan sebentar ya. Ya, bisa diperhatikan di layar. Perhatikan di layar, bisa di-scan ya. Kalau tidak bisa di-scan, bisa diakses linknya melalui browser smartphone kalian masing-masing ya.
45AO 8FW, ataukah dengan men-scan QR code yang ada di depan. Oke, silahkan diakses anak-anakku. Kalau sudah dapat bisa dipersiapkan untuk kemudian jadi tutorial atau panduan untuk melakukan Smart Challenge sebentar. Ya, jadi Google Map, Canva, dan lembar aktivitas peserta didik. Sudah ya? Oke, baik. Sudah dipersiapkan, kita langsung masuk di materi ya. Tolong disimak baik-baik ya. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar penataan ruang. Jadi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan, diberikan definisi ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi dalam hal ini ruang itu meliputi komponen darat, laut, udara, dan bagian yang terdapat di bawah lapisan kulit bumi ya, gitu. Nah, kemudian lebih jauh anak-anakku dijelaskan bahwa penataan ruang yang dimaksud di sini adalah mulai dari suatu perencanaan, sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi yang dimaksud penataan di sini ada 3 komponen: perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Oke, baik. Selanjutnya, dikatakan lebih jauh bahwa penataan ruang itu adalah suatu tindakan dalam menata dan mengatur satu ruang yang sesuai dengan fungsinya, sehingga menghasilkan fungsi ruang yang optimal. Jadi, di sini diupayakan bagaimana ruang itu diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga potensinya itu bisa lebih optimal. Ya, seperti itu. Baik, terus selanjutnya, apa sih tujuan dari penataan ruang itu? Tujuan penataan ruang itu anak-anakku dibagi menjadi 3 di sini. Yang pertama adalah bagaimana caranya sehingga lingkungan alam dan lingkungan buatan itu bisa harmonis, bisa selaras ya. Jadi adanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua adalah bagaimana penataan ruang itu bisa mewujudkan adanya keterpaduan antara sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan bagaimana aspek-aspek sumber daya manusia. Itu. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi, dampak-dampak akibat dari penggunaan ruang itu diupayakan sedemikian rupa dengan melalui sebuah penataan ruang. Oke, anak-anakku, selanjutnya adalah apa sih tahapan kegiatan penataan ruang itu? Ya, jadi di sini coba diperhatikan di layar anak-anakku, itu dibagi 4 komponen. Yang pertama itu adalah dimulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Ya, nah, inti dari penataan ruang di sini adalah pada tahap pelaksanaan atau tahap eksekusinya. Ya, yang terdiri dari adanya perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Bagian inilah yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah harus merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sebuah penataan ruang. Oke, selanjutnya aspek-aspek tata ruang. Nah, aspek-aspek tata ruang di sini perlu kita pahami karena aspek-aspek ini menjadi acuan sebentar, apalagi sebentar kita akan melakukan Smart Challenge. Aspek-aspek inilah yang dipergunakan untuk melakukan sebuah penataan ruang. Nah, di mana aspeknya di sini itu bisa dibagi 3 komponen. Yang pertama yaitu adalah aspek sosial ya. Aspek sosial itu adalah misalnya bagaimana kondisi kependudukan, bagaimana jumlahnya, bagaimana persebaran penduduk dalam sebuah wilayah. Kemudian yang masuk kategori aspek sosial itu adalah bagaimana kondisi kependidikan di dalam suatu wilayah, bagaimana
keberagaman agama, apakah homogen atau heterogen, apakah misalnya dalam satu agama saja atau beragam agama, itu akan mempengaruhi bagaimana penataan ruang suatu wilayah. Kemudian status sosial dan struktur sosial. Itu. Aspek yang kedua anak-anakku adalah aspek ekonomi, ya. Aspek ekonomi ini sangat berpengaruh di dalam bagaimana penataan ruang. Karena secara ekonomi di dalam suatu wilayah itu akan mempengaruhi bagaimana pendapatan per kapitanya, bagaimana aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada dalam masyarakat. Tentu saja hal ini akan berpengaruh besar terhadap bagaimana pola-pola penataan ruang yang akan dilakukan nantinya. Yang ketiga, aspek yang sangat berpengaruh juga adalah aspek fisiknya, ya. Aspek fisik yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih bentuk alaminya, bentuk alamnya seperti apa, bagaimana kondisi reliefnya, apakah dia berupa dataran rendah, apakah dataran tinggi, apakah dia berupa daerah dataran ataukah daerah perbukitan yang bergelombang. Atau boleh juga bagaimana dengan keadaan tanah, ya, keadaan tanah di situ. Jenis-jenis tanah itu sangat berpengaruh dalam bagaimana penataan ruang. Seperti itu. Jadi aspek-aspek tata ruang di sini itu sekali lagi saya ulangi bahwa terbagi 3 bagian, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek fisik. Oke? Sekarang kita masuk di bagian inti, ya. Bagian inti di sini adalah kita akan membahas dulu tentang rencana tata ruang wilayah nasional, ya. Secara definisi dikatakan bahwa tata ruang wilayah nasional itu adalah merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi dan 1 kilometer di atas permukaan bumi, serta batas luas zona ekonomi eksklusif, ya, gitu. Jadi RT/RW nasional ini merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, ya. Bisa diperhatikan di layar anak-anakku bagaimana yang dimaksud dengan tata ruang wilayah nasional. Di sini tampil di peta kawasan pemanfaatan ruang laut secara nasional. Jadi dalam peta ini terdapat 13 pembagian kawasan di seluruh Indonesia dalam hal pemanfaatan lautnya, ya. Kita lihat mulai dari bagian barat, ya. Bagian barat kita lihat di sini. Bagian barat di sini adalah dianggap kawasan yang pertama, ya. Kalian tahu di sini daerah apa di sini? Ya. Nomor 1 adalah bagian dari Sumatera Barat, ya, Sumatera Barat, dan mencakup lautan yang berada di antara pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian yang kedua wilayah lautnya itu antara Pulau Sumatera dan Kalimantan yang mencakup wilayah Selat Karimata dan Laut Cina Selatan, atau sekarang itu berubah nama menjadi Laut Natuna Utara, ya, gitu. Kemudian tampak jelas di sini, dan kita fokus di wilayah Sulawesinya. Di Sulawesi di sini masuk wilayah 3, ya. Wilayah 3 di sini nampak di sini di keterangannya, di legendanya wilayah 3 itu adalah meliputi Selat Makassar, ya. Daerahnya itu meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, apalagi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi Selatan. Jadi ini wilayah yang sangat vital, ya, seperti itu. Dan kita perhatikan wilayah paling timur. Wilayah paling timur di sini terlihat di sini wilayah yang dinomorkan dengan nomor 13. Oke, kita perhatikan di sini nomor 13. Nomor 13 itu adalah wilayah Papua Selatan, ya. Meliputi wilayahnya Papua dan Maluku. Jadi inilah pemanfaatan ruang laut secara nasional yang ternyata dibagi-bagi menjadi 13 kawasan di seluruh wilayah Indonesia. Itu jadi contoh, ya. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih tujuan RT/RW nasional itu. Jadi tujuan di sini itu tertuang di dalam
peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008, di mana dikatakan bahwa RT RW nasional itu untuk mewujudkan 8 hal ya, 8 hal. Yang pertama itu adalah bagaimana menciptakan wilayah nasional itu adalah aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Serta mewujudkan yang kedua, adanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga itu adalah adanya keterpaduan antara perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Jadi wilayah RT RW nasional ini adalah menjadi acuan utama untuk perencanaan-perencanaan berada di level bawah, yaitu level provinsi, dan kemudian menjadi acuan dari level di bawahnya lagi, yaitu level kabupaten dan kota. Kemudian tujuan yang berikutnya, tujuan yang keempat adalah adanya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi. Berikutnya, yang kelima adalah adanya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan adanya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan, ya. Jadi memang ini diperlukan karena dalam pemanfaatan ruang itu pasti ada saja dampak yang mungkin terjadi, ya, terutama dan yang dampak yang berakibat negatif. Di sini diupayakan bagaimana caranya sehingga dampak-dampak itu bisa diminimalisir, ya. Jadi di sinilah adanya harus ada keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang berikutnya, anak-anakku, adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Kenapa sih dibutuhkan ini secara berkelanjutan? Kenapa? Karena kita tidak hidup untuk hari ini saja. Pembangunan harus diupayakan sedemikian rupa bagaimana sehingga keberlangsungan hidup anak cucu nanti di masa depan itu tetap terjamin, ya. Jadi disinilah fungsinya tata ruang wilayah diperlukan, ya. Selanjutnya adalah adanya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Kemudian dua terakhir itu keseimbangan dan keserasian antar sektor, serta yang terakhir pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Jadi ada 9 poin yang jadi fokusnya dalam RT RW ini, ya. Oke. Bisa diperhatikan di layar, anak-anakku, rencana zonasi kawasan strategis. Di sini. Jadi di sini ternyata kalau kita perhatikan beberapa rencana zonasi kawasan strategis nasional itu ternyata ada satu RSET atau rencana strategis yang berada atau yang diprogramkan di Sulawesi Selatan, yaitu adanya Kawasan Strategis Nasional Mak Minasata. Mungkin anak-anakku biasa dengar, ya. Mak Minasata itu adalah singkatan dari Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar. Dan ternyata proses pengembangan wilayah Mak Minasata itu adalah salah satu bagian dari rencana zonasi kawasan strategis nasional, ya. Itu sebagai contoh, ya. Berikutnya, anak-anakku bisa diperhatikan di layar, yang menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional itu adanya proyek strategis nasional, ya. Proyek strategis nasional di sini terlihat di layar. Ternyata di seluruh wilayah Indonesia itu tersebar lebih dari 200 proyek dan 3 program dengan total investasi yang luar biasa fantastis, ya, yaitu sekitar 4.000 triliun lebih, ya. Dan ternyata di wilayah Sulawesi Selatan itu kita kebagian proyek di sini ya luar biasa juga, ya, yang kurang lebih 312 triliun lebih. Jadi itu diupayakan bagaimana caranya sehingga pembangunan
di seluruh wilayah nasional itu diupayakan sebisa mungkin merata ya. Meskipun di sini secara pemerataan pembagian investasinya itu tidak merata. Mungkin disesuaikan dengan secara proporsional ya, disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap wilayah. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat anak-anakku di sini. Ini adalah jalur dari bypass Minasata ya. Nah, kita lihat di sini secara peta kecilnya ada di sini. Nah, ternyata itu direncanakan itu memanjang sekitar 48.250 km ya. Di mana panjang ruas jalan yang terpanjang itu adalah di daerah Goa, kemudian diikuti Maros, dan jalur yang terpendek itu adalah di Takalar, ya. Selanjutnya kita lihat contoh lagi di sini rencana tata ruang wilayah nasionalnya itu adalah pembangunan Makassar Newport itu di di Makassar ya, di dekat pelabuhan Makassar sebelah utaranya, utara bagian barat ya. Nah, di sini tampak dan sekarang mungkin dalam proses perampungan ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke rencana tata ruang wilayah provinsi. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan RT RW nasional, sekarang kita menyempit kembali, menyempit ke rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi didefinisikan bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi itu adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Jadi RT RW provinsi ini merupakan penjabaran dari RT RW nasional. Ketika tadi RT RW nasional itu mencakup seluruh wilayah Indonesia, RT RW provinsi itu lebih spesifik ke tingkat atau luasan cakupan wilayah provinsi saja. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perwujudan misi dan visi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keuangan yang pada dasarnya mendukung penataan ruang nasional. Jadi memang lingkup wilayah cakupan perencanaan provinsi itu lebih kecil, tetapi pada dasarnya mengacu untuk terwujudnya penataan ruang secara nasional yang lebih luas. Seperti itu. Jadi hanya merupakan pembagian lebih spesifiknya lagi ya. Seperti itu. Sekarang, ya terlewati tadi ya jangka waktunya ya, jangka waktunya. Tadi terlewatkan ya, saya lupa jelaskan bahwa jangka waktunya itu adalah 20 tahun. Jadi baik RT RW nasional maupun provinsi itu jangka waktunya 20 tahun. Artinya masa berlaku 20 tahun itu tidak serta-merta dirancang hari ini lantas 20 tahun ke depan lalu dirancang kembali. Tidak, tetapi jangka waktu 20 tahun itu dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun satu kali ya. Jadi memang jangka panjangnya 20 tahun tetapi tetap dilakukan peninjauan kesesuaian kembali satu kali dalam 5 tahun. Ingat ya, ketika misalnya ada pertanyaan yang menanyakan tentang berapakah jangka waktu RT RW nasional provinsi, itu sama ya. Sama-sama 20 tahun dan bisa dilakukan peninjauan satu kali dalam 5 tahun. Oke, di sini gambaran prasarana Makassar Parepare yang merupakan perencanaan ruang wilayah provinsi dan sekarang sudah bisa kita nikmati hasilnya dengan adanya kereta api yang berjalan di poros-poros di jalur-jalur yang dibuat yang memanjang dari Makassar sampai dengan rencananya sampai di Parepare ya. Kemudian berikut contoh proyek strategis pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2023, yaitu pembangunan bendungan di Goa, pembangunan Jenelata, dan pembangunan bandara di Toraja ya. Itu merupakan contoh proyek strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Oke, sekarang kita masuk ke rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Jadi didefinisikan bahwa RT RW kabupaten kota itu merupakan hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran RT RW provinsi. Ya, jadi nasional tadi dijabarkan menjadi RT RW provinsi, provinsi kemudian terjabarkan menjadi lebih detail lagi menjadi struktur dan pola ruang wilayah kabupaten kota. Ya, jadi dari luas semakin menyempit dan semakin spesifik, ya, gitu. Tujuannya apa? Merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keuangan, yang pada dasarnya, kembali lagi pada dasarnya, mendukung terwujudnya penataan ruang nasional. Jadi bisa dilihat di sini bahwa baik RT RW kabupaten, provinsi, semuanya mengacu kepada bagaimana terwujudnya tujuan penataan ruang secara nasional, ya. Jadi secara umum menjadi spesifik, ya, seperti itu. Jangka waktunya, apakah berbeda antara jangka waktu RT RW nasional, provinsi, dan kabupaten? Ternyata jangka waktunya sama. Sama-sama RT RW-nya 20 tahun. Tetapi diingat kembali anak-anakku, jangka waktu 20 tahun itu dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali. Ya, jadi sama ya. Ketika ada pertanyaan, apakah ada perbedaan jangka waktu RT RW nasional, provinsi, dan kabupaten? Itu jawabannya sama ya. Sama-sama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun. Oke, di sini saya ambil contoh RT RW Kota Makassar ya. Di sini kita perhatikan, inilah salah satu bentuk rencana tata ruang wilayah dalam level kabupaten atau kota, dan kebetulan saya ambil di sini adalah Kota Makassar. Misalnya di sini kita fokus di yang warna hijau misalnya. Warna hijau di sini ternyata perencanaan ruangnya ini disimbolkan dengan kode M dan berwarna hijau ya, berwarna hijau. Oke, kita lihat legendanya. M itu apa? M itu ternyata diperuntukkan untuk kawasan lindung ya. Jadi ternyata di Makassar adalah meskipun merupakan satu kota, tetapi ternyata di dalam satu bagian wilayah perkotaan itu ternyata diperuntukkan untuk kawasan lindung, ya. Di sini. Jadi di sini di legendanya dikatakan kawasan lindung, di sini namanya kawasan lindung Lakang ya. Kemudian kita lihat yang bagian selatannya ya, selatan bagian barat. Kita lihat di sini kode L. Ternyata kode L itu adalah kawasan bisnis dan olahraga terpadu. Kawasan bisnis dan olahraga terpadu. Ternyata di sini di peta kita bisa lihat bahwa dalam perencanaan wilayah di Kota Makassar di bagian selatan barat itu adalah merupakan kawasan bisnis dan olahraga terpadu. Jadi seperti inilah kurang lebih, dan demikian juga daerah-daerah kabupaten atau kota lain itu kurang lebih seperti ini modelnya ya. Kurang lebih seperti ini. Dalam satu wilayah kabupaten kota itu dibagi-bagi peruntukan wilayahnya seperti itu. Oke, baik. Terlihat di layar anak-anakku contoh proyek strategis untuk level Kota Makassar itu di tahun 2022, di mana kita lihat rencana pembangunan sirkuit di daerah dekat UNM di Parantambung ya. Kemudian adanya rencana pembangunan mall pelayanan publik di Kota Makassar ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini apa yang direncanakan oleh pemerintah cepat rampung dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga bisa membuat kota itu bisa lebih bagus ke depannya. Oke, anak-anakku, sekarang itulah tadi pembahasannya, dan sekarang kita masuk di Smart Challenge ya. Smart Challenge ini adalah sebuah kegiatan yang sangat menarik anak-anakku untuk bagaimana caranya kita berlatih, berimajinasi, membuat sebuah perencanaan tata ruang ya. Untuk kesempatan kali ini kita manfaatkan Google Map dan Canva ya. Jadi dari awal pembelajaran kita pada hari ini saya tampilkan lebih awal apa yang harus dipersiapkan, dan saya berharap anak-anakku
bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti Smart Challenge dengan penuh semangat ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu guru pendamping siswa mohon bantuannya untuk memandu anak-anak kita, dan saya di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan tutorialnya untuk melakukan Smart Challenge ini ya. Oke, makasih Bapak Ibu, mohon bantuannya. Oke, yang pertama tentu saja ini mungkin sudah disiapkan bahwa Google Map-nya itu kan sudah ada di smartphone-nya. Silahkan dilihat dan dibuka. Jadi baik smartphone yang berbasis Android maupun berbasis iOS itu secara default, secara otomatis itu sudah ada Google Map-nya. Oke, silahkan dibuka. Oke. Oke, sudah dapat ya. Oke, selanjutnya anak-anakku yang belum memiliki atau belum terinstall aplikasi Canva-nya, silahkan di-download terlebih dahulu. Dari awal tadi saya sudah memberi menyampaikan lebih awal untuk mendownload aplikasi Canva, dan sekarang kita action menggunakan Canva ya. Oke, sudah di-download ya. Jadi Canva yang kita pakai di sini adalah tidak usah versi yang berbayar ya. Kita pakai gratisan saja sudah bisa untuk melakukan Smart Challenge pada kesempatan ini. Oke. Kalau sudah selesai, anak-anakku, sekarang kita kembali ke Google Map. Ya. Silahkan dibuka Google Map-nya dan diubah tampilannya menjadi mode satelit ya. Jadi secara standar defaultnya itu tampil hanya berupa jalan saja ya, berupa jalan saja seperti ini, jalan-jalanan saja, jalan utama dan beberapa objek-objek yang vital ya, seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita membutuhkan tampilan berupa tampilan bentuk real permukaan bumi. Caranya ubah ke dalam bentuk satelit itu ya, diklik ini yang ada layer di sini, kemudian diklik yang mode satelit. Setelah diklik ini, maka akan diarahkan tampil ke dalam bentuk yang real permukaan bumi. Oke, seperti itu. Saya kira gampang ya, bisa sampai sejauh ini ya. Bisa, oke. Baik, sekarang Google Map-nya itu sudah tampilan mode satelit ya. Oke. Apa lagi yang kita lakukan? Oke, selanjutnya adalah anak-anakku mencari lokasi desa ataukah kelurahan tempat tinggal masing-masing siswa ya. Silakan dicari. Kalau misalnya kalian di desa A misalnya atau kelurahan A, silakan cari desanya di kotak pencariannya misalnya sambil contoh di sini misalnya Kelurahan Kalakbirang ya. Ini adalah salah satu daerah di Takalar, Kelurahan Kalakbirang. Silakan dicari, maka setelah muncul wilayahnya, maka muncul batasan-batasan wilayah desa atau kelurahan yang dimaksud ya. Setelah didapatkan, silahkan posisikan bagaimana caranya sehingga bisa full layar ya, full layar untuk wilayah itu. Sehingga terlihat objek-objek vital di dalam Google Map itu. Misalnya jalanannya, pemukimannya, masjidnya, sekolah, pasar, dan sebagainya ya. Screenshot halaman itu, lalu dianalisis apakah menurut Anda, silahkan didiskusikan bersama dengan teman-temannya, dengan guru pendampingnya, apakah wilayah tersebut sudah memenuhi aspek perencanaan ruang. Apakah penempatan objek-objek vital itu sudah bagus menurut Anda ya? Silahkan dianalisa sendiri. Dan kalau misalnya Anda merasa bahwa kayaknya lokasi masjid di sini kurang bagus, harusnya ada dibangun lagi di tempat ini. Kayaknya ini tidak berada di tengah misalnya. Kayaknya ini kurang sekolah. Kayaknya di sini pasar harus dibuat lagi. Silahkan analisis itu dan rencanakan itu, tempatkan di mana, diposisikan dalam wilayah desa atau kelurahan tersebut.
Jadi di sini kita melatih kreativitas berpikir kita, bagaimana sih kita membuat penempatan objek-objek dalam sebuah perencanaan ruang. Jadi kita melatih untuk melatih wawasan pemanfaatan ruangnya untuk kalian ya. Gitu. Ya, jadi sudah di screenshot ya. Oke, selanjutnya kalau sudah di screenshot silahkan diamankan hasil screenshotnya, kemudian kembali ke aplikasi Canva. Disinilah kita berkreasi, mendesain bagaimana menghasilkan ruang yang sesuai dengan yang bagus menurut kalian. Tentu saja hasil dari penataan ruang antara siswa satu dengan siswa yang lain itu akan berbeda. Oleh karena itu, sebentar itu menjadi bahan diskusi bersama dalam kelas, didampingi guru pendamping, bagaimana perencanaan ruang yang telah kalian buat itu ya, seperti itu. Ya, sekarang kita buka aplikasi Canva dan buka lembar kerja baru ya. Bagi anak-anakku yang sudah terbiasa membuat desain di aplikasi Canva mungkin tidak asing lagi, sudah bisa langsung membuka lembar kerja kosong ya. Tapi bagi yang belum, di sini ada tutorialnya. Silahkan login menggunakan akun Gmail masing-masing untuk mendapatkan versi gratisan ya, tidak masalah, yang penting bisa kita operasikan. Silahkan login masuk menggunakan akun Gmail masing-masing. Setelah login, perhatikan di layar, akan muncul icon plus, tanda tambah ya, pada bagian tengah bawah layar. Silahkan diklik itu ya, setelah kalian login. Ini sebenarnya tujuannya untuk membuka lembar kerja baru. Dan setelah tampil, maka kita akan disuguhkan pilihan ya. Silahkan pilih ini ya, dokumen A4 Portrait. Jadi intinya adalah kita membuat lembar kerja baru ya. Klik ikon plus pada bagian tengah layar sehingga muncul tampilan berikut ya. Pilihlah dokumen A4 Portrait sehingga muncul tampilan seperti ini, lembar kerja kosong ya, seperti itu. Intinya di Canva-nya ini kita membuat lembar kerja baru. Dan kalau misalnya ada muncul template seperti ini, silahkan digeser ke bawah ya. Silahkan digeser ke bawah ya. Silahkan digeser ke bawah, ditarik saja ke bawah untuk menghasilkan tampilan yang kosong. Berikutnya, kalian disinilah kita beraksi ya. Disinilah kita mendesain. Silahkan ketik elemennya dengan membandingkan antara hasil screenshot Google Map tadi dengan lembar kerja baru ini ya. Oke, ini akan sangat menarik anak-anakku, bagaimana kita memposisikan. Kalau misalnya objek-objek yang kita inginkan itu, misalnya kita inginkan penempatan sekolah, misalnya kita hanya mencari, ketik saja di kotak pencariannya sekolah, maka kita akan disuguhkan beberapa pilihan objek-objek sekolah ya. Nah, kalau misalnya kita cari jalan raya, kita akan menggambarkan jalan rayanya, maka ketik saja jalan raya dan akan disuguhkan beberapa model-model jalan yang bisa kita kreasikan di dalam lembar kerjanya tadi. Silahkan posisikan anak-anakku, silahkan posisikan, silahkan berimajinasi, silahkan kreasikan pikiran Anda di lembar kerja Canva ini untuk menghasilkan sebuah penataan ruang yang ideal menurut kalian ya. Seperti itu. Bisa ya? Silakan diatur sedemikian rupa, dan apabila mungkin ada teman-teman kalian yang sudah bisa mengoperasikan Canva secara lebih baik, bisa belajar bersama, bisa saling membantu untuk belajar sehingga sebentar bisa menghasilkan desain penataan ruang yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian masing-masing. Bagaimana penempatan objek itu bisa bisa sesuai dengan yang semestinya, dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan yang sudah dijelaskan pada saat pembahasan materi tadi.
Selanjutnya, setelah kalian mendesain, berikut ini saya tampilkan beberapa contoh hasil desain penataan ruang hasil karya siswa. Jadi kurang lebih yang tampil di layar seperti ini ya. Di situ terlihat objek-objek yang vital, misalnya rumah sakit itu ditempatkan di mana, atau puskesmas, ada puskesmas, ada masjidnya, ya, ada sekolahnya, seperti ini. Nah, silahkan posisikan dengan berdasar pada Google Map yang sudah di screenshot tadi. Posisikan objek-objek yang vital, misalnya sekolah, puskesmas, rumah sakit, pasar, ya, permukiman, ataukah mungkin kalian ingin membuat sebuah kawasan hijau di daerah tersebut, silahkan dibuat dengan mencari kata kunci pepohonan dan akan disuguhkan bentuk-bentuk model pohon untuk diposisikan di wilayah yang sudah di screenshot tadi. Jadi wilayah screenshot tadi itu adalah dasar dari kita untuk membuat sebuah perencanaan ruang yang baru di lembar kerja Canva ini. Oke? Menarik ya? Oke, silahkan anak-anakku berkreasi dan memanfaatkan 1 jam pelajaran kedua ini untuk melakukan sebuah desain, melakukan sebuah perencanaan ruang sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan didampingi oleh guru pendamping, sebentar setelah selesai bisa didiskusikan bersama, didampingi guru pendamping siswa, itu untuk bagaimana sih penataan-penataan ruangnya ini, apakah sudah sesuai, dan alasan-alasan mengapa ditempatkan di posisi itu. Itu bisa menjadi alasan sebentar untuk melatih kita berpikir secara keruangan, bagaimana sih melakukan penataan ruang, ya, seperti itu. Ini adalah contohnya ya. Oke, silahkan dilanjutkan anak-anakku dan didampingi oleh gurunya untuk sebentar ditampilkan dan didiskusikan secara bersama. Bisa ya? Oke, selamat berkreasi. Oke, setelah selesai dilengkapi, buatlah sebuah screenshot ya. Buatlah sebuah screenshot hasil desain kalian, jangan lupa tuliskan nama, lalu bisa dipresentasikan atau ditampilkan di teman-teman kelas kalian, ya, seperti itu. Oke, baik. Oke, sekarang ditinggalkan dulu untuk sementara. Kita lihat berikut contoh soal TKA UTBK tahun 2022 materi sosial dan humaniora. Contoh soalnya seperti ini. RT RW telah dimiliki oleh Kota Bogor. Akan tetapi implementasi RT RW di Kota Bogor kurang berjalan dengan baik. Kawasan yang diperuntukkan secara komersial menyebar di sepanjang jalan utama Kota Bogor, sehingga sering menimbulkan kemacetan. Pertanyaannya, permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan penataan ruang berupa apa? Ya, coba dicermati anak-anakku. Sekarang kira-kira siapa yang bisa jawab anak-anakku ini? Ada yang bisa jawab? Silahkan diperhatikan dengan baik. Kira-kira jawabannya apa? Ataukah jawabannya yang pasti yang mana? Permasalahan tadi itu terjadi karena adanya hambatan penataan ruang berupa apa? Jawabannya apa? Ada yang bisa interaktif? Bisa? Apakah terjadi karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang? Apakah terjadi karena kuatnya koordinasi lembaga pemerintahan? Apakah karena lambatnya penyusunan rencana tata ruang kota? Apakah kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur kota? Ataukah yang terakhir, apakah terbatasnya lahan untuk pembangunan ruang publik? Kira-kira yang mana jawabannya anak-anakku? Ya, bisa ya?
Oke, baik. Saya yakin sudah ada jawabannya dan kita lihat jawabannya adalah yang mana yang betul? Jawabannya adalah A. Ya. Kita lihat soalnya di sini, yaitu lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Jadi RT RW di semua wilayah Indonesia itu harus memiliki pengendalian pemanfaatan ruang intensif agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan tujuan awal penataan ruang. Jadi, pada soal tersebut dapat diketahui bahwa implementasi RT RW Kota Bogor itu tidak sesuai dengan semestinya. Sehingga RT RW Kota Bogor termasuk memiliki pengendalian pemanfaatan ruang yang lemah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, ya. Oke, baik anak-anakku. Itulah contoh soal yang bisa saya tampilkan. Dan sekarang kita masuk di sisi kesimpulan, ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa penataan ruang itu merupakan suatu tindakan dalam mengatur suatu ruang yang sesuai dengan fungsi dan potensinya sehingga menghasilkan fungsi ruang yang optimal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, RT RW nasional merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Itu yang menjadi inti tadi, ya. Kemudian provinsi, RT RW provinsi itu adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT RW nasional. Serta kesimpulan yang terakhir yaitu RT RW kabupaten kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RT RW provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten atau kota. Oke, anak-anakku, saya kira pertemuan kita cukupkan sampai di sini dan luar biasa anak-anakku, silahkan dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu Guru pendamping untuk melanjutkan Smart Challenge-nya dan saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Cerdaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.